Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Halo, kembali lagi dengan saya Katami. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke, di soal nomor 2 ini diketahui data potensial standar beberapa logam sebagai berikut. Ada logam Al, logam Ag, logam Zn, dan logam Mg. Berdasarkan data potensial standar tersebut, manakah di antara reaksi-reaksi dari A sampai E ini yang berlangsung secara spontan? Oke, kalau seperti itu berarti kita membahas tentang reaksi yang berlangsung secara spontan yang merupakan ciri dari reaksi pada sel Volta, ya. Jadi sel Volta itu salah satu syaratnya reaksinya harus berlangsung secara spontan. Nah, reaksi dikatakan bisa berlangsung secara spontan ataupun tidak, kalian bisa mengetahuinya dari harga N0 selnya. Apabila harga N0 selnya bernilai positif, berarti reaksi tersebut bisa berlangsung secara spontan. Tapi apabila harga N0 selnya bernilai negatif, berarti reaksinya adalah tidak spontan. Gitu ya. Nah, yang harus kalian ingat, ya, pertama adalah rumus untuk mencari harga N0 sel, di mana rumusnya ingat saja redoks, berarti N0 reduksi dikurangi dengan N0 oksidasi. Kemudian selain rumus ada konsepnya juga, di mana konsepnya itu adalah apabila harga N0 selnya itu lebih kecil dibandingkan logam yang lainnya, ya, berarti logam tersebut lebih mudah untuk mengalami oksidasi. Sedangkan apabila harga N0 sel suatu logam itu lebih besar daripada logam yang lainnya, maka logam tersebut lebih mudah untuk mengalami reaksi reduksi. Seperti itu. Jadi apabila nanti konsep ini terpenuhi, ya, maka sudah dapat dipastikan reaksi tersebut berjalan secara spontan. Tapi kalau misalkan konsep ini tidak terpenuhi, berarti reaksi tersebut adalah reaksi yang berjalan secara tidak spontan atau reaksi yang bisa terjadi di sel elektrolisis, seperti itu. Coba kita lihat sekarang untuk reaksi pada option A sampai E. Jadi kita lihat masing-masing ya. Untuk option A sekarang, ada logam apa saja? Ada logam Al dengan logam Ag. Kita lihat aja langsung dari harga N0 selnya, ya. Al dengan Ag. Di mana harga N0 sel dari Al itu adalah negatif 1,66 volt, sedangkan N0 sel dari Ag itu adalah Ag positif 0,80 volt. Kalau kita bandingkan antara Al sama Ag, N0 selnya besaran yang Ag, ya. Berarti Ag ini bisa mengalami reaksi reduksi seharusnya kalau sesuai konsep, sedangkan Al adalah oksidasi. Tapi kalau kita lihat dari reaksinya, Al di sini mengalami penurunan biloks. Jadi cara mudahnya adalah kalian nggak perlu nyari biloks masing-masing, tinggal dilihat. Kalau dia dari dalam bentuk ion positif sebelum reaksi dan setelah reaksi adalah unsur bebas, berarti mengalami penurunan biloks seperti Al nih, yang tadinya 3+ menjadi 0, berarti turun biloksnya, maka dia mengalami reaksi reduksi. Sedangkan apabila sebelum reaksi dengan setelah reaksi ini dia mengalami oksidasi, yaitu pasti ditandai dengan yang sebelum reaksi dia dalam bentuk unsur bebas, setelah reaksinya dalam bentuk ion positif, seperti itu. Jadi kalau dari reaksi yang A ini, ternyata Al-nya adalah reduksi, ya, Al-nya ini reduksi, sedangkan Ag-nya adalah oksidasi. Tidak sesuai dengan konsep, maka yang A sudah kita pastikan dia salah. Seperti itu ya. Jadi caranya gitu aja, nggak usah kalian hitung. Kalau kalian mau hitung boleh, tapi kalau misalkan dihitung kan kelamaan, lebih baik kita analisis aja dari reaksinya. Yang B juga sama, dilihat ada logam apa saja. Ada Mg dan Zn. Kita lihat ya, ada Mg dan Zn. Kita lihat N0 sel dari Mg, yaitu adalah negatif 2,37 volt. Sedangkan untuk Zn itu adalah negatif 0,76 volt, ya. Berarti kalau kita bandingkan antara N0 sel Mg dengan Zn, ya, Mg N0 selnya lebih besar atau lebih kecil dari Zn? Kalau negatif, angka lebih besar pasti dia lebih kecil. Maka kalau sesuai konsep seharusnya dia mengalami reaksi oksidasi, ya, N0 sel kecil mengalami oksidasi, sedangkan Zn yang N0 selnya lebih besar berarti mengalami reduksi.
Kita lihat sekarang reaksinya, sesuai tidak? Mg-nya sebelum reaksi dalam bentuk ion positif, setelah reaksi dia dalam bentuk unsur bebas. Berarti Mg-nya ini dia mengalami penurunan Bilox atau reaksi reduksi, gitu ya. Sedangkan Zn sebelum reaksi dengan setelah reaksi dia mengalami kenaikan Bilox, berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Ini juga sama, tidak sesuai dengan konsep. Kita lanjutkan ke yang C. Yang C adalah ada Zn dengan Ag. Kita lihat dari N0-nya. Ag adalah positif 0,80 volt ya. Sedangkan Zn adalah negatif 0,76 volt. Berarti kalau kita bandingkan harga N0 selnya yang lebih besar adalah Ag, maka Ag seharusnya mengalami reduksi, sedangkan Zn seharusnya mengalami oksidasi. Lalu kita bandingkan dengan reaksinya, benar tidak? Zn-nya harusnya oksidasi, Ag-nya reduksi. Berarti salah ya, yang C tidak benar. Kemudian yang D, kita lihat sama Ag dengan Zn. Kalau sesuai konsep, berarti Zn-nya oksidasi, Ag-nya reduksi. Kita lihat, Ag-nya mengalami reduksi ya, karena dari ion positif menjadi unsur bebas, berarti reduksi. Sedangkan Zn-nya dari unsur bebas menjadi ion positif, berarti dia mengalami oksidasi. Sesuai dengan konsep, maka jawaban yang benar adalah yang D. Oke, yang D ini sesuai dengan konsep. Oke, demikian untuk pembahasannya.